Apakah kalau sesuatu diharamkan Anda membenci? Misalnya Mbak I tidak boleh nikah sama kakaknya. Apakah Mbak I lantas benci kepada kakaknya? Anda tidak boleh makan babi. Kenapa Anda lantas benci babi? Babi salah apa? Jadi kita ini sering bocor psikologis. Ini urusan proporsi makhluk kok. Kok melebar-lebar sampai benci? Yang mana yang Allah benci, yang mana? Yang dibenci Allah hanya kelakuan manusia yang membuat Allah cemburu. Cuman itu dok. Ini semua jamaahnya tahu babi itu tidak haram. Kalau dimakan baru haram. Kalau kamu cuma jalan-jalan nama babi, tidak masalah. Harus kita sayangi dia. Apalagi memelihara anjing untuk menolong dia, menyelamatkan dia, yang efeknya adalah menyelamatkan manusia juga. Berdaulatlah dengan dirimu, berani. Saya ini melakukan yang tidak seperti siapapun selama hidup. Dan saya difitnah, dibenci sampai hari ini. Dan saya tidak ada masalah. Semakin kita dibenci, semakin kita punya peluang untuk mendoakan agar Allah memaafkan orang yang kita benci. Itu alat menjadi orang Islam itu bukan Quran, bukan syariat, bukan fikih, bukan kitab, bukan hadis. Alat utama akalmu, pikiranmu. Quran hadis itu alat, dia bukan subjek. Subjeknya akalmu, pikiranmu, logikamu, analisismu, kan begitu. Quran hadis itu alat, bahan untuk mencari pedoman dari Allah. Jadi pendidikan Islam nomor 1 itu penggunaan akal. Maka Allah mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Untuk apa kamu pakai Quran tapi tidak pakai hati? Untuk apa kamu pakai syariat Islam tapi tidak pakai akal? Kalau sampean semua sedunia itu taat dan beribadah dan berbuat baik, Allah lah bangga. Kalau kita semua ini kafir, khianat, berbuat buruk, bunuh-bunuhan, Allah rugi enggak? Allah enggak terpengaruh. Kenapa dulu waktu zaman Nabi Nuh ada hukuman besar? Di zaman Nabi Hud ada badai es. Di zaman Nabi Lut ada gempa luar biasa besar. Zaman Nabi Nuh seluruh dunia banjir. Kenapa? Bukan karena Allah disakiti oleh orang-orang yang kafir atau zalim, tapi karena Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Muhammad adalah kekasihnya Allah. Kalau ada orang menyakiti kekasihnya Allah, Allah marah. Masalahnya sekarang, siapa kekasih Allah di Indonesia ini siapa? Makanya saya mau keliling gini ini, karena saya itu punya cita-cita memperbanyak jumlah orang yang dicintai Allah, supaya makin banyak orang yang istiqomah kepada Allah, sehingga Allah suatu hari akan meresmikan, ya kalian adalah kekasihku. Barang siapa menyakiti hatimu, aku marah kepada mereka. Orang-orang sholat, tapi hatinya tidak ke Allah. Diterima tidak kalau nggak khusyuk? Kamu jangan berdebat, tapi ini Allah pasti nggak bisa kamu. Tidak ada orang bisa memastikan Allah nerima tidak nerima. Tidak usah berdebat ini doanya sampai apa tidak. Loh, doa sing sampai sing endi? Ya ono, tidak usah diperdebatkan kalau gak ruwe kok. Jangan berdebat mengenai doa sampai atau tidak. Jangan berdebat mengenai Allah menerima atau tidak. Jangan berdebat mengenai masuk surga atau masuk neraka. Kon niku besane Gusti Allah ta ya apa? Bagaimana kamu bisa menentukan seseorang pasti masuk surga atau pasti masuk neraka, seseorang pasti diterima Allah atau tidak? Bahwa kita yakin, iya. Itulah yang namanya puncak iman. Tetapi kalau kamu disuruh menyatakan bahwa kamu diterima Allah, kamu tidak berani tanda tangan. Itu cuma keyakinan saya. Dan keyakinan kan tidak bisa diapa-apain. Dan itu juga tetap tidak bisa Anda bawa keluar, itu hanya ada di dalam dirimu. Kalau di kampus itu susah menemukan nasionalisme, menemukan cinta desa, kan tidak mungkin di kampus. Tujuanmu bener, cuman kau niku gak adil nang universitasmu. Tujuan universitas itu bukan itu. Tujuan universitas itu menyiapkan ijazahmu setelah 6 tahun, supaya ibumu seneng, bapakmu seneng, dan kamu insya Allah lebih mudah cari kerjaan. Itulah tugas kampus. Perkara cinta desa, komitmen nasionalisme, tauhid, itu tempatnya bukan di kampus. Tempatnya kamu cari sendiri. Kamu jangan bebani universitasmu dengan macam-macam idealisme ngono iku. Kene iki sing penting kok oleh ijazah, mulane kudu lulus. Cepet, tujuannya nyeneng nombokmu karo bapakmu. Itu tujuannya orang kuliah. Kon ngeyel, wah enggak idealis ini, wah kita tuh kesini itu untuk aplikatif terhadap kerjaan.
Syariat itu seperti orang naik kapal. Tarekat itu seperti orang naik kapal dan mendayungnya ke tengah. Hakikat itu seperti kamu loncat dari kapal, menyelam ke kedalaman laut dan mencari mutiara. Ketika kamu mendapatkan mutiaranya, kamu balik ke atas kapal dan kamu menemukan makrifat. Ketika kamu menemukan mutiara itu, itulah makna. Dan ketika kamu sudah menemukan makna, tidak ada kata lain kecuali kerinduan yang menyesakkan dada. Karena tidak ada yang bisa kau lakukan terhadap perasaanmu. Apalagi kapan kamu bisa merasa dekat dan merasa jauh. Tapi itu semua nggak masalah. Karena yang bisa kau lakukan adalah berdiam, memejamkan mata, dan bergumam, berzikir. Dan kamu akan bertemu di ruang kerinduan dengan Yang Maha. Menenek awakmu oleh calon bojo, kon ngelamar dhewe ta njaluk tulung. Selama ini yang kita jalankan dilamarkan apa melamar sendiri? Yang melamar dirimu apa keluargamu? Terus yang mengucapkan lamaran tuh orang yang dipilih atau asal orang dipilih? Saiki awakmu kepingin ngelamar ridho Allah taga. Kepingin melamar agar Allah mengampuni dosamu, memberkahi hidupmu dan membawamu nanti memasukkan kamu semua ke surga. Nah aku saiki kon nek ngelamar nang Gusti Allah iki kok lamar dhewe ta njaluk tulung. Yang melamar kan harus yang bisa diandalkan dan dihormati, dicintai oleh pihak yang dilamar. Jadi nek awakmu karo aku iki ngelamar dhewe nang Gusti Allah kira-kira dipratekno ta gak karo Gusti Allah. Itu sebabnya kita berselawat supaya sing ngelamarno nasib awake dhewe ndek akhirat ning sapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu melamar terus sing dijaluk tulung nglamarno awake dhewe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Islammu kelihatan? Apakah saya tahu kamu Islam? Atas fakta yang mana aku tahu bahwa kamu Muslim? Wong Islammu tidak kelihatan. Yang kelihatan wajahmu, pecimu. Ketika kamu berperilaku baru terduga, oh kayaknya Islam. Tapi fakta Islammu kelihatan apa tidak? Kenapa orang tidak menikmati yang tidak kelihatan? Kenapa orang begitu gila kepada yang kelihatan? Kenapa urusannya ilmu katon semua? Ayu karo rai iku seje. Ayune duduk raine. Iki ono arek ayu aku jupono ayune titik. Gak iso. Karena ayu itu tidak kelihatan, ganteng tidak kelihatan. Mari kita belajar untuk menerjemahkan iman kepada Allah menjadi iman di antara kita hablum minan nas ini. Di mana saya tidak perlu kamu mengungkap-ungkap yang tidak kelihatan itu supaya saya percaya kepada Anda. Mari kita belajar untuk membaca yang tidak kelihatan, untuk merasakan yang seperti tidak ada. Cinta itu keadaan di dalam hati kita. Itu ada rasa cinta kepada seseorang, tapi dia belum mencintai. Mencintai ketika cinta itu diterapkan menjadi perilaku yang menyenangkan orang yang dicintai. Jadi yang diperlukan sekarang cinta apa mencintai? Aku tidak perlu pernyataan cintamu, yang aku perlu adalah engkau mencintaiku dengan bukti-bukti, kan begitu. Nah sekarang ada lagi yang lebih ekstrim. Bahkan meskipun engkau tidak memiliki cinta, engkau mencintainya. Bisa nggak? Saya kesini ini mencintai siapa? Saya di sini cinta apa mencintai? Saya mencintai. Terus aku cinta sama siapa di sini? Dapurmu. Cinta karo sapa aku? Aku cinta kepadamu karena engkau adalah kekasihnya Tuhanku. Maka aku mengasihi semua kekasihnya Tuhanku. Selalu aku doakan, ya Allah, pertemukanlah kami malam hari ini, semua kekasihmu yang saling membahagiakan satu sama lain. Bermuatan rindu padanya. M.H. Ainun Najib. Tauhid berarti engkau atau aku melebur diri kepadanya. Metodenya adalah peniadaan diri. Dan itu ditempuh dengan terus-menerus mengikis kepentingan diri sendiri. Sebab, bagaimana cintaku kepadanya akan bisa bermutu jika masih tergoda oleh kejayaanku sendiri? Padahal diriku ini aslinya tak ada. Bagaimana ia akan percaya kepada cintaku jika perhatian dan energi kepentingan padaku tak sepenuhnya bermuatan rindu kepadanya?
Munafik itu lebih bahaya timbangane kafir. Kalau kita punya anak cewek, pilih dirabi cah lanang gandeng ning bar kuwi ora diurusi, apa pilih ora dirabi? Nek ngerabi nyio-nyio kuwi jenenge munafik. Nek orang ngerabi kuwi jenenge kafir ngono lho. Iki ibarate. Pilih ndi, Mas? Kedua. Kowe milih ndi ana menungso ngakune Islam ning kelakuane maling apa kafir sisan? Milih ndi Gusti Allah kira-kira? Gusti Allah rugi ana kafir. Ora Gusti Allah ora rugi. Jadi luwih apik wong kafir timbangane wong munafik. Satu orang munafik itu susahnya melebihi 100 orang kafir. Nek wong kafir iki cetha iki kafir, iki ijo-ijo, abang-abang. Nek wong munafik ketoke abang bol kuning. Nah di Indonesia ini kita mengalami kemunafikan yang komplit. Kabeh ngaku mbela rakyat. Lane kowe kudu waskita, kudu wicaksana, kudu tajam pikiranmu untuk melihat manusia. Kita kandani ya, di Quran aja dibilang sama Allah, di antara anak-anak dan istrimu itu ada musuh bagimu. Kui keluarga, ojo meneh kok masyarakat, ojo meneh kok bangsa, ojo meneh kok umat manusia. Jadi banyak musuh di sekitar kita. Ning kowe rasa musuhan. Ngerti, waspada nek kae janjane atine musuhi aku, ning aku belaga ora apa-apa, aku tetep berbuat baik, ning ojo wani-wani kowe arep natoni aku. Mula aku tak sakti dan gue rasa nonton aku berarti orang semua diungkapkan. Saya kira sumbar terus. Takbir. Orang tahu istighfar, orang tahu tahmid, orang tahu takbir doa. Saya tidak menyalahkan, tetapi saya kira itu lahir dari semacam rasa trauma dan paranoid yang dialami oleh hampir semua pihak. Kata nasihat itu juga terjemahannya aneh itu. Ad-dinu an-nasihah. Kata Rasulullah, agama itu nasihat. Nasihat itu terus ditanya, ya Rasulullah nasihat kepada siapa? Rasulullah mengatakan kepada 6. Sinten mawon? Kepada Allah, kitab, malaikat, nabi, ulama dan sesama manusia. Terus sahabatnya bingung, lah masa mereka ajeng nasihati Gusti Allah, nasihati Quran. Ternyata kata nasihat itu bukan tutur-tutur, bukan ngandan-ngandan. Nasihat itu artinya, an-nasihat itu artinya kesetiaan, komitmen. Jadi nek wong menasihati iki lucu. Mulane bahasa Indonesia iki jan kapan-kapan diganti wae, cara Jawa wis beres wis ngawur gak karu-karuan. Jangan sampai melakukan pekerjaan tidak mendapatkan kenikmatan. Jadi saya tidak pernah nyuruh Anda berbuat baik. Yang saya anjurkan adalah nikmatilah perbuatan baik. Jadi Anda harus pandai menikmati pekerjaan Anda. Nek tidak menggembirakan hasilnya pasti keburu. Sampai ngerti rasanya manis. Contohnya yang manis, gula. Itu peristiwanya terutama di gulanya apa di lidah sampean. Seandainya ada gula manis banget tapi lidahnya tidak bisa merasakan manis, manis enggak? Jadi kita harus terus-menerus memperbaiki diri kita. Lidahnya harus terus peka, hatinya harus terus cerah, pikirannya harus terus cerdas. Maka semua pekerjaan akan menyenangkan dan akan mendapat kenikmatan. Nikmal maula wa ni'man nasir. Tidak ada orang baik diakui secara sosial. Tidak ada orang baik mendapat penghargaan negara. Yang ada adalah orang berprestasi, orang pandai kan gitu. Prestasi ini juga sedang saya pertanyakan, apa tuh jane prestasi kuwi? Apa nek jago kluruk prestasi? Saya tidak pernah berprestasi karena yang saya lakukan bukan kepandaian. Dan saya agak gelisah kalau teman-teman itu ngarane aku pinter loh. Aku berusaha dadi wong apik ning ora tahu diperhatikan karo wong, selalu sing delok pintere kan gitu. Itu sudah menjadi mindset utama kita. Orang baik di Indonesia diakui oleh pribadi-pribadi. Oh, dia orang baik. Tapi dalam pergaulan sehari-hari, orang baik itu secara pribadi pun biasanya baru dihargai kalau sudah mati. Sebab orang baik itu ancaman bagi lingkungannya. Kalau Anda baik, berakhlak mulia, Anda tidak mau nyolong, kira-kira Anda dianggap gangguan apa di kantor Anda kira-kira gimana? Gangguan. Anda baru diakui baik kalau sudah mati. Apa sebabnya? Karena kalau Anda sudah mati tidak merupakan ancaman bagi siapa.
Anda mengetahui betapa banyak paradok-paradok di dalam hidup yang Allah sengaja menciptakan dalam hidupmu. Sehingga kamu jangan kaget sama paradok-paradok itu. Tapi kalau kamu berdialektika dengan cara berpikir ma'iyah yang siklikal, yang spiral, yang penuh tikungan, penuh lipatan, dan Anda terbiasa dengan itu, maka seluruh yang kamu alami itu nanti akan bisa dieliminir menjadi berkah, menjadi rasa syukur, akan semua menjadi baik bagi hidupmu. Allah itu kan unik tuh. Inna ma'al usri yusra. Bersamaan dengan kesulitan sudah aku sediakan kemudahan. Tapi memang dramanya seperti itu dan Allah maunya dialektika kemesraan yang seperti itu. Jadi Anda jangan hidup di dalam satu penggalan sehingga Anda kebingungan dalam penggalan itu. Anda harus transenden, harus melihat keseluruhan dari metabolisme yang Allah ciptakan itu sehingga Anda senyum-senyum. Iya, gak apa-apa. Iya, ngerti aku. Ya ampun, ngerti sekolah. Ya mangkel itu gak masalah loh. Yang tidak boleh adalah mengungkapkan mangkel menjadi tindakan yang destruktif. Nek mangkel tok itu wajar. Dendam wajar. Patah hati wajar. Masa patah hati gak oleh? Patah hati itu wajar. Sing gak oleh itu terus nang dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah iku sing salah. Nek patah hati ya api ya toh. Tanda bahwa engkau cinta sungguh-sungguh. Yang tidak boleh itu patah hatimu engkau jadikan landasan untuk mencelakakan orang lain. Jadi ono bedane. Kon mlebu swarga ojo rumasamu mergo kelakuan apik. Kon mlebu neraka ojo rumasamu mergo kelakuan elek. Kon tak kandhani rahasia atine Gusti Allah. Aku iki nglebokno kon di swarga mergo aku iki tresno karo kon. Itu asline ngono iku. Sak karep-karepku. Aku anggitmu ngitung ta. Dosamu pira, pahalamu pira, gak ngitung aku. Angger kon gak ngitung-ngitung kon gak tak hitung. Kon ngitung dididik ngitung pahala bendino. Kakek ngitung wong salat duha pahalanya segini. Dolek bati ya wong. Allah mengatakan Allah tuhasibni wala uhasibtu. Wis kono jadek ngitung-ngitung pahalaku ta. Kon gak percaya tenan aku cinta karo kon. Kon gak percaya aku maha dermawan. Kon kok util temen karo aku. Wis to kon percaya karo aku. Wong kon gak njaluk tak kei kok. Janjane poso kuwi Ramadan kuwi lak sepanjang tahun dong. Karena hakikat puasa adalah Anda ngerti batas. Tapi Allah sangat murah. Allah ngalah wis ora apa-apa. Sing penting kudune kowe poso ki terus, ora mung ngono ora mang. Nek meng ora mangan, ora ngombe sedina ki rasah menungso, kewan ya iso. Itu bukan prestasi puasa Ramadan, itu mengelekke bahwa Anda itu butuh membatasi diri. Butuh mengendalikan diri. Hidup itu melampiaskan atau mengendalikan. Dan manusia diberi akal, yaitu alat untuk menentukan atau meregulasi apa saja yang harus dikendalikan. Bahkan melampiaskan apa yang seharusnya dikendalikan, dan kadang-kadang malah mengendalikan apa yang seharusnya dilampiaskan. Nah, oleh karena itu kita dikasih puasa, dikasih lebaran, dikasih Idul Fitri ini, karena Allah itu tidak akan menguji Anda benar-benar. Wis ora apa-apa, wis salah-salah sithik ora apa-apa. Sampeyan tunggu kabeh. Sampeyan tunggu kabeh. Dan jero ati sampeyan tunggu kabeh. Njaluk. Wis gak ono sing iso ngatasi nek mboten Gusti Allah. Mboten ono sing saged sampeyan jaluki kejaba Gusti Allah. Mboten ono sing saged sampeyan sambati kejaba Gusti Allah kali Kanjeng Nabi sing kersa maringi syafaat. Monggo atine sedaya konsentrasi wis lalekno liya-liyane. Buan teko hatimu sing elek-elek, buan. Percaya nek jerone hatimu mek ana Allah karo Rasulullah wis beres, masalahmu beres. Anakmu meneh-meneh beres. Selamat, sejahtera, dilindungi kabeh. Al-Fatihah.
Ben kowe bahagia, dolekno kok kowe ora bahagia ngopo? Kowe urip gari urip. Sing kurang apa nek Gusti Allah le maringi? Kowe ora bahagia berarti kowe ora duwe pikiran. Nek jenengan berpikiran positif, husnudzon kepada Allah dan sadar bahwa asal usulnya itu semua adalah kasih sayang Allah, maka bahan untuk bahagia itu berlimpah-limpah setiap hari. Misalnya Gusti Allah mbatesi mripatmu ora entuk menggo. Jane mripat iki iso menggo, kuwi jilbab ora ono gunane. Jadi lebih baik dibatasi apa lebih baik dibebaskan pandangan mata itu? Batasan itu pasti buruk apa pasti baik? Kadang baik, kadang buruk, tergantung Anda bersyukur apa tidak. Nek kamu pintar bersyukur, tidak ada yang buruk sebenarnya. Nek kue bersyukur, nek kue kagum sama Allah, itu semua membahagiakan. Tentu saja ada yang bikin frustrasi, ada yang bikin bingung, ada yang bikin stres. Nek orang mengkui tau rek, ono di sisi lain yang membahagiakan. Yang penting ada keseimbangan antara sedih dan gembira, gelap dan cahaya, penderitaan dan kegembiraan. Nek kowe nyembah Rabb hadzal bait at'amahu min ju, ora mungkin ngelih kowe, ora mungkin kowe ora entuk rezeki. Kowe ngabekti, kowe nyambut gawe tenanan, ora mikir duit, pokoke kowe tekon nyambut gawe, otomatis kowe dikai rezeki oleh Allah. At'amahu min ju, kamu dihindarkan oleh Allah dari kelaparan. Lho jane kalau ora ana hubungane karo ekonomi itu. Fal ya'budu Rabb hadzal bait alladzi at'amahu min ju. Jadi seluruh masalah ekonomi di dunia omong kosong, bingung, dolar 15.600. Karena sejak awal kita ini tidak melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Wa amanahum min kurang ngerti apa. Nek kowe bertakwa pokoke waspada aja nganti ora kelingan Allah. Nek kowe takwa Gusti Allah kowe entuk loro, siji masalahmu dikai jalan keluar, nomor loro kowe dikai rezeki dari jalan di luar gajimu, jalan yang tidak kamu duga. Sing arep rapi-rapi wae, rasa wedi, bondo apa bismillah. Sabar ya, sabar kan wingi ya ketemu mah bengi kok bengi ya ketemu ya sabar ya gak apa ya. Semakin kita jarang ketemu semakin rindu. Apa gunanya kita ketemu lagi kalau engkau tidak membawa rindu dan aku juga tidak mendambakan untuk ketemu engkau, kan begitu. Kan Allah kan begitu. Wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Ini kan urusannya rindu sama Allah. Barang siapa yang ingin ketemu aku, maka hendaklah dia berbuat baik. Itulah jalan untuk ketemu aku, kata Allah. Loh, Gusti Allah ini ngejak ketemu. Wong nek ngejak ketemu wong apa jenenge? Kangen, rindu. Apa sampai rindu? Rindu adalah ekspresi cinta. Jadi urusan orang hidup itu cinta. Bend it all you want, hide it all. Rumus kebenaran diolah menjadi kebaikan, hasilnya keindahan. Sekarang kamu lihat, perdebatan semuanya di medsos, di internet itu kan tentang kebenaran. Tidak ada tentang kebaikan, tidak tentang keindahan. Hasilnya indah apa? Amburadul. Karena orang sekarang ini sok bener. Kalau kamu benar, itu bekalmu, bukan ekspresimu. Ekspresimu adalah kebaikan. Ini sekarang orang mempertengkarkan kebenaran. Kowe iki mempertengkarkan dapurmu. Nah ojo dapurmu kok gowo-gowo. Sing penting nek kowe wis nang komunikasi sosial, kamu menciptakan apa yang baik. Jadi kowe bener kaya ngopo, ojo kok omong-omongke. Kuwi bekalmu. Jadi puncak kehidupan adalah indah. Maka jangan tidak menghargai seniman, menyia-nyiakan penyanyi, menyia-nyiakan orang yang kerjaannya adalah menciptakan keindahan. Nek kowe mengharamkan musik, mulane uripmu ki mbleketek elek ra karu-karuan.